Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di satu tempat yang sangat bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam, perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita yang sangat kita rindukan. Ya, ini adalah medan Uhud. Kenapa disebut Uhud? Karena ada gunung Uhud. Ya, inilah gunung Uhud yang warnanya agak kemerahan ya, kelihatan ya, agak kemerahan. Itu dari sana sampai sana tutupan masjid. Ya, kurang lebih panjangnya ada 7 km kurang lebih ya. Dan gunung Uhud ini ada kedudukan tersendiri di hati Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam peristiwa Tabuk ketika sampai di sini, Rasulullah SAW mengatakan, "Hadza Uhudun." Ya, inilah wahai sahabatku, ini adalah Uhud. Wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan dia adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Nah, begitu ya. Ya, sehingga dalam peristiwa Uhud berikutnya, ya, dalam perang Uhud tersebut, ya, Rasulullah SAW dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena memang sudah dalam keadaan terdesak ya, karena peristiwa para sahabat tidak patuh, tidak disiplin dengan pesan yang disampaikan Rasulullah SAW, terutama bagian 40 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Ya, Abdullah ibnu Jubair. Abdullah ibnu Jubair, bukan Zubair. Ya, pakai jim ya, bukan pakai zai, pakai jim. Abdullah ibnu Jubair itu di sana. Kelihatan? Itu namanya Gunung Dua Mata, Jabal Ainain. Namanya Jabal Ainain, Gunung Dua Mata. Tapi karena di situ Rasulullah pernah menempatkan pasukan pemanah, makanya disebut dengan Jabal Rumat. Rumat artinya para pemanah, bentuk plural jamak daripada Rami. Ya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama dalam surat Al-Anfal itu. Nah, itulah yang dikagetkan oleh pasukan musyrikin Quraisy dalam serangan pertama, sehingga mereka kocar-kacir. Mereka datang dari sana ke sini. Mereka tidak menyangka ada pasukan di situ. Ya, itu dulu tinggi, ini dalam sekali, sekarang sudah rendah. Ya, sehingga enak sekali tinggal cepret gitu kan. Banyak yang kocar-kacir sehingga pampasan perang sekitar sini banyak. Ya, sehingga manusianya muncul, ya, karena mereka berpikir begini, nanti itu menjadi pampasan perang kita, ya, yang cepat atau lambat akan dibagikan juga ke kita oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau bisa sekarang ngapain lambat-lambat? Kiranya seperti itu sekarang saja. Tapi mereka lupa pesan Rasulullah SAW sebelum perang. Tapi pesannya khusus kepada 40 orang pemanah, kalian harus tetap di sini. Jangan kalian turun apapun yang terjadi. Meskipun kalian melihat jenazahku dimakan burung bangkai. Sampai seperti itu pesan Rasulullah SAW. Tapi ya, terjadi apa yang terjadi, sehingga itu dilihat. Ya, pasukan yang tadinya sangat ditakuti, yang sulit mengatasi dari sana, dilihat oleh Khalid dari sana. Pasukan pimpinan pasukan kuda. Ya, dia turun. Nah, inilah kesempatan. Lalu Khalid, ada dua riwayat, dua-duanya sahihah. Ya, yang pertama Khalid mengitari ini. Ya, sebentar ini kata guru-guru sirah di Madinah ini, pakai kuda itu 1 jam kurang lebih. Iya, satu riwayat. Satu riwayat lagi lewat lembah di sini. Sekarang udah ada lembah di sini. Kemudian dari sana, masuk dari sana, dipukul dari sana oleh pasukan kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Waktu itu belum masuk Islam, ya. Kemudian dari sini sebagian pasukan yang tadi sudah kocar-kacir kembali menyerang. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah didesak dari sana. Ya, akhirnya terdesak sini. Disinilah terjadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jaminkan syuhada Uhud, ya. 70 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi syuhada dalam perang. 66 orang Ansor. Tuh, ya, jadi bagaimana perjuangan orang Ansor dalam membela dakwah Rasulullah. 60. Muhajirin cuma 4 saja. Ya, salah satunya adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tempatnya. Masjid sekarang didirikan, masjid Sayyidina Hamzah. Jadi dimakamkan di satu tempat, kata Rasulullah SAW, makamkanlah di satu tempat. Ya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan semua, lalu bersama-sama menguburkan di satu lubang. Ketika sudah dikumpulkan, ada satu jenazah yang sudah terkonfirmasi tapi tidak terlihat. Kata Rasulullah SAW, tunggu, jangan dikuburkan dulu.
cari dulu jenazahnya siapa. Jenazahnya sahabat Nabi SAW yang namanya Hanzalah ibnu Abi Amir. Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu. Ya, dicari ketemu. Akhirnya datangkan kepada Rasulullah SAW. Ada yang aneh pada jenazah Hanzalah. Ya, tubuhnya basah kuyup bukan dengan darah, tapi dengan air. Ya, nah, apa yang terjadi pada Hanzalah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wasalatul malaikat. Hanzalah baru saja dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena Hanzalah malam Uhud itu dia junub. Ya, dia berhubungan dengan suami istri. Lalu mendengar panggilan Rasulullah SAW untuk segera bergabung dengan pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud, dia tinggalkan semua. Bukan benci sama istrinya, bukan tidak suka sama keluarganya, tapi karena cinta dengan panggilan jihad yang Allah SWT taat pada Rasulullah SAW, dan akhirnya Allah berikan kemuliaan dengan mati syahid dalam perang Uhud. Itulah Hanzalah, makanya disebut dengan Hanzalah al-Ghasil, Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Subhanallah, masya Allah, barakallah. Ya, akhirnya dikuburkan di tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu daerah banjir. Lalu terangkat itu jenazahnya masih dalam keadaan utuh, ya. Lalu kemudian dimakamkan lagi oleh pemerintah di sini, kemudian disebutkan di ada kotak itu yang sebelah sana itu, ya, kotak yang sebelah sana.